Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Kita lagi mau datang beribadah kepada Tuhan. Siapa yang sudah sarapan ini? Ya puji Tuhan semua sudah sarapan. Siapa yang sudah pada mandi? Udah semua Udah dong semua. pasti. Oh iya, pastinya udah semua. Dan kakak saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan bersama dengan saya, kakak Reki dan kakak. Vera. Nah, kita mau bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita mau persiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Haleluya. Sekali lagi kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan di hari ini dengan penuh syukur. Kami boleh ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan rindu untuk diberkati Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami. Bahkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar Tuhan. Kami persiapkan hidup kami untuk semuanya itu Tuhan. Pimpin kehidupan kami, Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami siap bersekutu dengan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tetap kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, 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 amin. Dialah Tuhan,
Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jangan ada yang boleh duduk dulu ya. Kita angkat satu pujian lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Tepuk tangannya harus yang kenceng banget sampai kedengeran ke gereja. Amin, haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oke, untuk saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Amin. Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan kita, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Tetap bangkit berdiri ya, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur
bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita tutup mata kita lapar tangan kita satukan hati kami untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan, sehingga tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Semua berada di rumah masing-masing, semua dalam keadaan sehat karena kasih dan karunia Tuhan. Untuk hari ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan ya yang akan dibawakan oleh Tante. Masih ingat kan dengan Tante Yeni? Tema renungan hari ini berjudul pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Oke. Tante habis sedikit berolahraga, stretching ya. Tante berolahraga di teras rumah Tante karena masa pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus tetap berada di rumah. Kalau tidak dalam keadaan yang darurat atau penting untuk keluar rumah, kita diharuskan untuk tetap berada di rumah. Tapi tetap walaupun di rumah, kita harus tetap berolahraga.
kita harus menggerakkan tubuh kita dengan peralatan yang ada. Tante punya raket dan tadi ada koknya. Tante sedikit bergerak supaya mengeluarkan keringat, supaya Tante juga tetap bugar. Di samping Tante juga tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Oke, kita akan kembali ke firman Tuhan. Hari ini Tante mau jelaskan sedikit kenapa kita sebagai orang Kristen penting menjaga kesehatan tubuh kita. Karena apa yang Tuhan mau tentang kesehatan tubuh kita, mari kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Silahkan siapkan Alkitab kalian. Kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Tante akan bacakan untuk kalian 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kalian cukup menyimak ya, anak sekolah minggu yang baik dan manis. Tuhan berkati. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi Tante ulang ya nak ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari pembacaan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam tubuh kita. Maka pentingnya kita menjaga kesehatan. Hari ini Tante mau sedikit meringkas apa pentingnya kita menjaga kesehatan sebagai orang Kristen. Yang pertama, menjaga kesehatan itu menjadi bukti iman kita. Ya, menjadi bukti iman kita bahwa kita itu sebagai manusia mengasihi sesamanya. Itu bukti kasih kita. Dengan menjaga kesehatan menjadi bukti kasih, bukti iman kita bahwa kita itu mengasihi sesama kita. Apa contohnya? Orang tua kalian di rumah. Setiap hari mama, papa kalian menyiapkan makanan yang bergizi untuk kalian. Kalau kalian gak makan, orang tua kalian merasa sedih karena khawatir kalian sakit. Setiap hari, makanan, sayur, buah, daging, lauk pauk disediakan oleh mama papa kalian. Tujuannya apa? Supaya tubuh kalian selalu sehat dan bugar. Itu bukti kasihnya. Dan kita juga, kalau tubuh sehat, ya, kita dapat beraktivitas. Kita bebas bersekolah, kita bisa bersekolah, baik pun sekolah online saat ini ya. Kita bisa bermain, berolahraga. Dan juga kalau tubuh kita sehat, kita tidak khawatir tertular penyakit. Justru tubuh yang rentan, yang lagi nggak sehat, lagi fit, itu mudah terserang penyakit. Maka pentingnya kita menjaga kesehatan. Itu juga sebagai bukti iman kita, bahwa kita sebagai manusia, kita mengasihi sesama kita. Coba kalau kita sakit, pasti mama papa kalian kesusahan, kerepotan, sedih hatinya. Ya, buat Albert yang baru saja sakit, mama papa Albert pasti sangat sedih sekali melihat Albert terbaring sakit di rumah sakit. Makanya penting bagi kita menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, untuk alasan yang kedua, menjaga kesehatan menjadi bukti iman bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Berarti di dalam tubuh kita ada bait Roh Kudus. Kita harus menghiasi tubuh kita, menjaga tubuh kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyehatkan, hal-hal yang indah. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan kita hiasi tubuh kita dengan lemak, makanan-makanan yang gak bergizi, mudah terserang penyakit tubuh kita. No, Tuhan tidak mau itu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang namanya bait seperti bait kalau mimbar di gereja dihiasi dengan indah. Begitu juga dengan tubuh kita. Kita hiasi dengan hal-hal yang indah, dengan hal-hal yang menyehatkan. Karena itu yang Tuhan mau. Itu bukti bahwa kita mengasihi tubuh kita sendiri. Tidak ada orang yang menyakiti tubuhnya sendiri. Kalian mau memukul tubuh kalian sendiri atau mencubit tubuh kalian sendiri? Tidak kan? Oke, maka kalian harus jaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, apa
Kenapa pentingnya kalian menjaga kesehatan? Selain tadi yang pertama ya, bukti kalau sebagai manusia kalian mengasihi sesamanya, juga mengasihi diri sendiri. Dan yang ketiga yang terpenting adalah bukti bahwa kalian mengasihi Allah. Allah adalah pencipta tubuh ini. Allah yang sudah membayar lunas tubuh kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka perlulah kita menjaga kesehatan tubuh kita. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Allah. Allah ingin melalui tubuh ini kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Pekerjaan Allah apa? Allah ingin memperluas kerajaannya. Allah ingin namanya dimuliakan. Kalau kita sakit, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Maka penting bagi kita menjaga kesehatan tubuh. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Pertama, misalnya makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga. Seperti yang tadi Tante lakukan. Tante berolahraga di teras rumah, Tante main badminton. Atau kalian yang punya skipping, boleh skipping. Yang punya sepeda, boleh kalian bersepedahan. Ya, yang penting kalian bergerak, berolahraga, mengeluarkan keringat. Karena itu akan membuat tubuh menjadi sehat. Ingat, Tuhan mau apa atas tubuh kita? Atas tubuh yang sehat. Kita buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Sudah dapat? Roma 12 ayat 1. Kita lihat ya. Ini ayat kita yang terakhir, Roma 12 ayat 1. Tante bacakan untuk kalian dan kalian simak dengan baik. Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi Tante bacakan, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu yang Tuhan mau. Persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Jadi ingat, kalian sudah menyadari pentingnya menjaga kesehatan tubuh, terutama di masa pandemi saat ini. Kita bersyukur, walaupun di masa pandemi kita semua masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita masih berada di rumah berkumpul bersama keluarga. Maka sebagai wujud ucapan syukur kita atas Allah yang telah memberikan kesehatan, maka perlulah kita menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Semuanya apa kita lakukan untuk puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, itu tadi sedikit sharing firman Tuhan dari Tante, dan Tante akan berikan ayat hafalan untuk minggu depan. Kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Tante sudah kirimkan ke kalian. Ada satu amplop coklat. Di situ ada paket isinya aktivitas dan juga ada ayat hafalan. Tante sudah printkan untuk kalian. Ya. Oke, kita baca sama-sama. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Jadi kalian boleh sambil nanti tempel di kamar sambil dibaca, dihafal, diingat. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1 Korintus 6 ayat 19. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, tubuhmu ada bait Roh Kudus, dan bahwa tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Ini adalah milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah, kita akan kembalikan lagi kepada Allah, dan saat Allah meminjamkannya kepada kita, kita harus merawatnya dengan baik. Berolahraga dengan rutin, dan pentingnya kita menjaga kesehatan. Di samping kita makan makanan bergizi, minum vitamin, ya, olahraga yang cukup, tidur juga yang cukup. Itu penting bagi kalian untuk menjaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang manis yang diberkati Tuhan sudah mendengarkan renungan Tante pada hari ini. Setelah selesai mendengarkan renungan dari Tante, kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya kita akan membuat
raket dari kertas. Nah, miniatur raket. Kalau kalian punya raket yang sesungguhnya, boleh kalian mainkan dengan adik kalian, dengan kakak kalian, dengan mama, dengan papa, ya, sambil olahraga sedikit. Tapi aktivitas kita nanti, kita akan membuat raket dari kertas. Di amplop coklat Tante sudah siapkan semuanya, dan Tante juga akan memberikan video tutorialnya bagaimana cara membuatnya. Setelah kalian selesai membuat, Tante minta kalian foto hasil karya kalian. Kalian pegang miniatur raket dari kertasnya. Kalian foto, lalu kalian kirim ke grup, ya, sebagai wujud ucapan syukur kalian atas tubuh yang telah Tuhan berikan bagi kalian. Wajib kalian menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Oke, kita akhiri renungan kita hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang manis yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tante akan berdoa, kalian berdoa dalam hati. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan segala keadaan kami pada hari ini Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing, Tuhan selalu berikan kesehatan. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan semata, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Maka sebagai wujud kasih kami Tuhan kepada Engkau, kami mau pelihara tubuh kami dengan kesehatan kami Tuhan. Kami mau berolahraga, makan makanan yang bergizi, untuk tubuh kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati tubuh ini. Di tengah masa pandemi saat ini Tuhan, banyak virus Tuhan yang ada di sekitar kami, tapi Engkau akan tutup bungkus tubuh kami semua anak-anak sekolah minggu dengan kesehatan dari Allah, sehingga kami tetap sehat dan bugar selalu. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah juga memberkati bagi orang tua anak-anak sekolah minggu dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan. Terlebih Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi mereka semua. Kami yakin Tuhan, walaupun ibadah kami secara online, kami berada di tempat masing-masing, tapi kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau yang memberkati senantiasa anak-anak sekolah minggu dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan segala yang terbaik yang Tuhan berikan. Di tengah mungkin masa yang sulit saat ini, anak-anak harus belajar secara online, tapi Tuhan tetap akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak kebanggaan Tuhan, dan anak-anak yang selalu membawa kebesaran nama-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan bersyukur atas segala rahmat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya kasih Allah selalu menyertai kehidupan kami semua. Buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, dalam mereka melanjutkan pelajaran di sekolah seterusnya Tuhan, kiranya Allah yang memberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami saat ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan renungan dengan tertib, dengan tenang. Sekarang kita akan mengerjakan aktivitas kita. Oke, bye. God bless you.